Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami menerima berkat-Mu Tuhan melalui hari yang baru. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhanlah menyertai kami. Tuhan, berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kekasih Kristus. Ada perkataan bijak dalam bahasa Batak yang mengatakan, Jolo ni dila bibir asa ni dok hata. Jilatlah dahulu bibirmu lalu sebutkanlah perkataanmu. Apakah arti dan makna dari sebutan berharga ini? Sekilas memang benar. Bagaimana kita berkata-kata jikalau kita menjilat bibir? Karena kedua bibir pasti sedang menekan lidah, sehingga tidak mungkin untuk memproduksi suara. Dari sini saja kita dapat terima pemaknaan betapa bibir dan lidah harus berdamai, sinergi dan harmoni untuk menghasilkan suara yang baik. Demikian jugalah makna perumpamaan tersebut. Tidak cukup hanya pikiran dan perasaan untuk diutarakan, disampaikan, tetapi haruslah setiap perkataan yang keluar dari mulut harus berisi logika, makna, dan dapat memberikan arti dan tujuan yang membangun, meneguhkan, dan bahkan dapat menyembuhkan. Dibutuhkan hati dan hidup yang berhikmat, sehingga hidup yang kita hidupi menjadi hidup yang memberkati dan memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri, sehingga hidup ini menjadi hidup yang berbahagia. Kekasih Yesus Kristus, inilah yang disampaikan dalam firman Tuhan yang kita dengar saat ini, agar kita berada dalam hidup kelemah lembutan. Firman ini merupakan ucapan-ucapan hikmat dari Salomo, secara khusus dapat dibaca mulai pasal 10. Orang berhikmat adalah orang yang memperoleh dan menghidupi pengertian dalam takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, orang percaya mengerti dan melakukan rancangan rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan melalui hati dan hidup orang percaya dengan mau dan mampu dikendalikan olehnya. Pengalaman dan peristiwa bersama dengan Tuhan menjadi bekal yang berharga untuk mencerna dan mengakui kehendak Tuhan dalam hidup. Masuk dalam misteri Tuhan dengan memaknai setiap perjalanan hidup, baik suka maupun duka, menjadi cara dan jalan Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, serta mencerahkan setiap orang percaya untuk andal dan handal dalam mengatasi serta memenangkan perkara-perkaranya dengan senantiasa mau dan masuk hidup dalam kelemah lembutan. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna apa yang dapat kita petik dari sebutan ini? Ada sebutan asing mengatakan, you are what you eat. Kau ditentukan oleh apa yang kau makan. Sebutan ini tentunya berkaitan dengan pengendalian diri. Ketika kita tidak dapat mengkontrol diri, maka apa yang kita makan maka akan menjadi masalah, penyakit yang membahayakan dan mematikan diri kita. Demikian juga dengan jawaban atau perkataan yang kita ucapkan. Jikalau roh Tuhan mengendalikan hati, pikiran, logika, dan terlebih iman percaya kita, maka perkataan dan jawaban kita akan menjadi berkat dan memberkati, sehingga menjadi kebahagiaan bagi kita dan sesama, serta memuliakan nama Tuhan. Namun, ketika kita menguasai diri kita, maka kita berkehendak dengan diri dan keinginan kita, nafsu dan kemauan yang membawa kita menjadi ilah bagi diri dan bahkan menjadi batu sentuhan bagi orang lain melalui ucapan, perkataan, perbuatan, dan upaya-upaya di luar keinginan diri. Sehingga hanya orang berhikmatlah yang tetap rindu dalam relasinya dengan Tuhan, sehingga formasi hidupnya berpikir tentang Tuhan, senantiasa mau dan mampu dibaharuinya, serta berjalan bersama
dan tetap dalam rancangan rencana Tuhan. Sehingga hidup dalam kelembutan adalah yang tetap mempersembahkan hidupnya menjadi abdi, yang berdedikasi, yang setia, yang bersyukur senantiasa dan bersama dengan Tuhan, dan senantiasa merubah dan membarui hidupnya untuk tetap kuat dan maju dalam menerima kasih-Nya, dan dikuatkan untuk kuat dan mampu menjadi umat yang lemah lembut, karena berbahagialah yang mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan dan meneguhkan kami agar setiap perkataan dan jawaban yang keluar dari mulut kami adalah yang senantiasa dikendalikan oleh Roh Tuhan, sehingga jawaban yang kami berikan adalah jawaban yang lemah lembut dan memberikan kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami satu hari ini dalam segenap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, yang kami rencanakan, dan yang kami tindak lanjuti, berkenanlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengendalikan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dan terberkati. Terima kasih Tuhan untuk satu hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami, aktivitas kami dan kegiatan kami. Dan Tuhan berikan kekuatan dan peneguhan bagi saudara-saudara kami, mereka yang dalam keadaan sakit, berduka, dan di dalam masalah, penderitaan, dan pergumulan. Jamalah hidup mereka dan perbaharui. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara kekasih, mari kita berkarya untuk Tuhan dalam satu hari ini dengan segenap aktivitas dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Shalom.